kalau kita bab tentang penyakit ini kita bahas Bapak sekalian, maka sebenarnya caranya cuma dua yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah kesehatan kita secara natural atau secara fitrah begitu. Dua itu yang pertama apa? Yang pertama ya, saya kasih anunya aja, clue-nya aja. Ya. Jadi kalau kita bicara penyakit Bapak sekalian dalam kaitan dengan fisik ya, setelah tentunya tadi itu dianuin ya, selesaikan ya fitrahnya itu, sedekahnya diperbanyak, silaturahim diperbanyak, makanan jiwanya diperbanyak. Makanan jiwa itu maksudnya apa? Kan ada makanan jasad, ada makanan ruh. Makanan ruh itu syariat, ya sedekah segala macam. Tapi ada kalanya kita perlu makanan jiwa. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang memang misalkan Anda punya suami yang lagi sakit, hobinya mancing. Misal, suruh dia pergi mancing saja. Karena itu obat buat dia. Makanan jiwanya, karena dia lagi mancing, senang dia mancing. Entah dapat, entah enggak, pergi mancing itu menyenangkan buat dia. Ibu-ibu misalkan Anda punya hobi yang selama ini tidak terakomodir, kalau bisa minta izin sama suami supaya tidak melanggar syariat, kerjain aja karena itu makanan buat jiwa Anda. Ya. Jadi dua, kan tiga tadi tuh, makanan jasad, makanan jiwa, makanan ruh. Itu beda-beda semua tuh. Ya. Supaya terakomodir semua. Nah, kalau kita bab tentang penyakit ini kita bahas Bapak sekalian, maka sebenarnya caranya cuma dua, ya. Caranya cuma dua yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah kesehatan kita secara natural atau secara fitrah begitu. Dua itu yang pertama apa? Yang pertama remove the bad. Singkirkan yang buruknya. Tadi bab penyakit hati sudah selesai ya. Remove the bad. Remove the bad itu apa? Hilangkan. Jadi tubuh kita itu aslinya bisa mengerjakan atau memperbaiki dirinya sendiri asal apa? Tidak dibebani dengan yang memberatkan dia. Ya, remove the bad. Apa itu remove the bad? Semua yang mengganggu proses kita. Intinya makanan-makanan tidak asli, tidak natural, tidak alami, olahan ya. Mungkin yang sudah sering dengar itu sudah tahu lah ya. Semalam saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang saya kaget juga sama dia. 20 tahun migran. Lama kali. Ya. Terus dia bilang, saya lihat video-video dokter gitu kan. Terus mulailah saya mengurangi satu, dia bilang. Apa yang dikurangi? Nasi. Nasi putih itu dikurangi sama dia. Mulai berkurang tuh migrannya. Gak tahu hubungannya apa nasi putih, tapi ya babnya tuh mungkin lebih ke arah gula kan. Gitu. Kurangi nasi putih. Makanya remove the bad ini sebenarnya kan banyak yang sudah sering kali saya sampaikan, tapi banyak yang nggak bisa ngerjakan karena berat. Ngurangi atau stop nasi putih. Stop tepung atau terigu, stop minyak goreng, kecuali minyak kelapa tuh oke lah. Yang keempat itu stop gula pasir. 4 ini remove the bad itu sudah boleh dibilang secara fisik ya, 60%, 70% tubuhnya bisa reset ulang. Sudah sering kita, maka di rumah nanti beras-beras Anda mulai diperbaiki. Kalau kan kita masih bisa atau masih nggak bisa ninggalkan beras kan atau nasi, diganti. Makanya kalau nanti ibu-ibu main di kafe itu berasnya kita pakai beras coklat ya. Kapan hari itu ada jamaah dari Bintaro gitu, satu bus datang sana main. Kebetulan pas lagi ada ya, kita ngobrol-ngobrol tentang makanan segala macam. Terus rimpang-rimpang, ada 17 jenis rimpang kita bikin di situ. Tujuannya apa? Tujuannya ya terlalu banyak yang tidak sehat ini kita coba mengimbangilah sedikit gitu loh, mengembalikan kebiasaan. Bahkan saya sampaikan kepada orang-orang yang datang, ada bapak-bapak udah umur 78 tahun umur, Pak ngapain datang sini? Saya bilang masih sehat dia, bikin aja di rumah. Saya bilang gitu, toh resepnya sudah saya pampang di situ. Saya bilang apa-apanya gitu. Oh beda dok rasanya, dia bilang datang sini gitu kan. Seperti itulah remove the bad ya. Olahan semua stop ya. Jadi kalau bisa mulai di rumah itu misalkan jatah beli gula pasir itu di stop, misalkan ganti dengan yang sehat-sehat lah gitu. Atau kalau enggak Anda sudah mulai mengganti dengan substitusi yang lain ya. Contoh
misalkan madu atau stevia, tahu stevia? Nah, itu juga bisa tuh. Di luar itu ya. Berarti kalau gula aren gimana? Nggak apa-apa, gula aren, gula kelapa, gula tebu yang masih masih asli lah gitu kan. Itu oke lah sebagai pemanis, tapi jangan terjebak di situ. Ya. Kita butuh karbohidrat, iya betul karbohidrat, tapi kalau bisa karbohidrat itu kita dapatkan dari sumber-sumber yang aslinya aja. Gula itu kan buah-buahan gitu kan. Ya, seperti jadi nanti bisa jadi Anda minum kopi, kopinya nggak pakai gula. Ya, termasuk juga sering saya sampaikan, jangan terkecoh mau sehat tiap hari ngejus buah. Ya. Apakah itu sehat? Kalau bandingannya dengan sesuatu yang tidak sehat sih oke, tapi kalau kita bicara naik level, lebih baik buah itu saya sarankan dimakan, jangan di jus. Ya. Karena gulanya akan naik. Buah itu kalau di jus gulanya naik. Kadar gulanya sih. Jadi kalau ibu-ibu bapak sekalian beli jus-jus pinggir jalan itu ke buahnya kan cuma berapa potong, secuil, sisanya air sama gula sama kental manis. 3 bulan rutin kan minum itu, insya Allah kena diabetes itu kemungkinan besar. Rutin ya, tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah, senang-senang aja nggak apa-apa. Remove the bad, ya remove the bad ini jadi banyak ya, termasuk makanan-makanan olahan. Ya, saya tuh kadang-kadang kalau beberapa masjid yang pas lagi kajiannya agak rame gitu ya, mungkin kita bikinnya Sabtu Ahad itu, kayak kapan hari di Bandung itu kita bikin bazar sehat. Ternyata ketika diajak berkreasi bisa aja kita tuh. Ya, jadi bazar itu jualan macam-macam itu. Ya. Tapi hari kita kenal ternyata bisa gitu lah seperti itu. Ya, nantilah kapan-kapan kita buat. Kayak di daerah Citra Grand ini juga ibu-ibunya juga jago-jago masak. Ya, sehingga nanti ada pasar Madinahnya kita, pasar sehat gitu kan, seperti itu. Remove the bad yang pertama. Kemudian restore the good, itu poinnya. Ya, remove the bad, restore the good. Jadi kan yang jeleknya kita stop, ya racun hatinya di stop, gitu kan. Kemudian apalagi racun emosi semua di stop. Kemudian yang racun, bukan racun sih, tapi yang nggak bagus lah ya. Karena saya bilang racun nanti marah pula orang kan. Tapi gula tuh, gula pasir tuh ya. Ahli-ahli dunia tuh setahu saya lebih suka mengklasifikasikan gula pasir tuh poison loh, racun. Ya, kata mereka begitu karena efek yang terjadi ketika orang makan gula pasir secara terus menerus ya, itu buruk sekali kata mereka. Ya, maka mereka lebih suka nyebut itu poison kata mereka gitu kan. Jadi berarti kalau saya bikin sambal gimana dok? Pakai kurma aja gulanya. Cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kurma dibuang bijinya, diulek, udah enak banget. Judulnya sambal kurma. Gitu. Bikin aja di rumah. Ya. Nasi juga, dok saya belum bisa. Jadi akhirnya kita mulai muter otak gitu ya, muter mikir gitu kan. Emang harusnya begitu. Saya nggak bisa ninggalin nasi, nggak apa-apa. Tapi nasi Anda atau nasi kita tuh kalau bisa jangan menyebabkan gula darah kita naik habis makan. Caranya gimana? Banyak caranya. Nasinya Anda kasih biji-bijian. Udah banyak lah itu, udah tahu lah itu mereknya apa, nggak usah saya sebut. Ya. Biji-bijian ya, jadi waktu masak itu ada biji kacang hijau, ada biji habatus sauda waktu lagi dimasak itu. Atau kalau enggak nasinya Anda kasih VCO, campurkan supaya gula darahnya enggak naik. Ada juga cara yang lain, cuman enggak enak. Katanya nasi itu kalau dimasukin kulkas gula darahnya itu, cuman enggak lazim di kita. Ya. Atau kalau enggak sebelum makan nasi itu Anda makan sayur, ya atau cuka, apel apa gitu, tuh gula darah kita tidak terlalu naik setelah itu. Itu caranya. Jadi mulai mulai berkreativitas gitu loh. Oke? Restore the good-nya maksudnya apa? Restore the good-nya maksudnya apa? Jadi tubuh kita itu dia bisa jadi kan gini.
tadi remove the bad-nya sudah selesai, restore the good-nya ini atau mungkin mengembalikan yang baik-baik tadi dengan cara memberi asupan. Nah, kita harus ngerti dulu nih. Ya, asupan itu yang kira-kira yang paling bagus untuk mengembalikan itu apa? Di samping tadi ada fitur-fitur syariat ya. Fitur syariat itu contohnya apa? Restore the good ini kita bisa masukkan di situ sebenarnya puasa. Puasa itu akan mengembalikan sistem tubuh kita. Ya. Kalau lah nggak puasa gimana? Perbanyaklah jangan terlalu sering makan. Makannya kalau perlu aja. Itu juga bagus, ya. Nah, itu salah satu contohnya.